Makin kesini makin nggak bener menurut gue. Ya buat apa? DBD dengan cara lain, cara-cara yang alamiah masih banyak. Ngapain harus pakai dengan bakteri Wolbachia yang diinjeksikan ke nyamuk Aedes aegypti? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap berakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya ini tentang ya seperti biasa Kemenkes menggunakan influencer, para dokter-dokter ngomongin tentang bahwasannya Wolbachia itu nyamuk berwolbachia itu nggak apa-apa. Nih seperti biasa, terus kita diminta untuk percaya Kemenkes gitu. Woi, Kemenkes itu sarang mafia, woi. Gimana kita mau percaya Kemenkes yang sarang mafia begitu? Terus ini ada dokter namanya Dokter Intan ya. Kita lihat, kita bahas siapa yang hoax ya. Yang mengatakan nyamuk berwolbachia itu berbahaya atau elu. Ayo, kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gawat, banyak banget hoax yang keliru terkait dengan nyamuk berwolbachia. Ini gawat. Yang gawat itu elu. Ngapain nyamuk pakai dikasih wolbachia? Kenapa harus membuat keseimbangan alam itu berubah? Yang gawat lu katanya untuk menekan DBD, padahal DBD sendiri udah nggak bahaya. Kenapa lu ngomong yang ini gawat? Kebolak-balik emang. Ya begini nih dokter-dokter ini kan gua udah sering bilang, mestinya makin banyak dokter makin sehat manusia. Ini makin banyak dokter makin penyakit manusia. Makin banyak penyakit manusia. Lu jualan penyakit lu ya? Atau nyamuk Wolbachia. Ada yang bilang kalau nyamuk Wolbachia itu adalah rekayasa genetik. Memang dengan dimasukkannya Wolbachia dengan bukan dengan alamiah ke dalam tubuh nyamuk, ya itu namanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu banyak, rekayasa genetika itu memutihkan kulit itu termasuk rekayasa genetika, karena warna kulit itu genetika. Lu jadi dokter kuliah 6 tahun begini amat lu kalah sama lulusan SMA ini. Ya untuk genosida. Ada yang juga bilang kalau nyamuk Wolbachia itu penyebar infeksi Japanese encephalitis dan lain-lain. Nah ini yang penyebab Japanese encephalitis itu culex. Nah, di alam itu keseimbangan antara Aedes aegypti dan culex dan nyamuk-nyamuk lain itu sudah Tuhan bikin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala udah bikin keseimbangan yang luar biasa tentang itu. Kalian mau bikin dengan rekayasa genetika, dimasukin Wolbachia, karena Wolbachia itu nanti kawin begini. Aedes aegypti-nya mungkin akan turun, culexnya naik karena keseimbangan alamnya nggak ada. Dan sekarang kan terbukti Japanese encephalitis-nya naik. Terus kalian wajibkan vaksin kan? Bacot lu. Siapa yang hoax sekarang? Ngejawab dokter begini, nggak perlu Profesor Richard, nggak perlu Bu Siti. Gue lulusan SMA. Ini dokter yang begini. Nih nyari cuan juga kayaknya dokter ini. Lain gitu ya, hoaxnya makin kesini tuh makin nggak bener gitu. Lu makin nggak bener kalau menurut gue.
Makin kesini makin nggak bener menurut gue. Ya buat apa? DBD dengan cara lain, cara-cara yang alamiah masih banyak. Ngapain harus pakai dengan bakteri Wolbachia yang diinjeksikan ke nyamuk Aedes aegypti? Aduh, udahlah, lu nggak usah belain yang salah-salah. Ya beginilah kelakuan Kemenkes nih, menggunakan influencer begini. Apa sih? Ayo diskusi kapan? By data dan fakta, ayo. Nah, ini yang aku ingin luruskan. Pokoknya ini benar-benar Aku yang ingin luruskan. Aduh, bacot lu dok. keliru dan perlu diluruskan ya teman-teman ya. Kalian teman-teman, kalian percaya dia nih, bacot Kemenkes nih, yang udah terang-terangan, udah kebukti bahwasannya Kemenkes sarang mafia. Kalian mau percaya sama dia nih? Orang yang belain Kemenkes sarang mafia ini, lu percaya? Ya serah lu. Hari Selasa gue datengin Kemenkes, datang lu dok ya. Ayo dah kita diskusi. Gue bawa ada itu data fakta itu. Ayo. Tapi sebelum aku meluruskan hoax-hoax yang beredar terkait dengan nyamuk Wolbachia, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya nyamuk Wolbachia. Jadi nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia. Nah, nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia kalau terinfeksi secara alami. Kalau diinfeksikan itu namanya nggak alami, Bahlul. Kalau dibuat itu namanya nggak alami. Biarin mereka dengan alamiah. Alami itu bukan hanya bakterinya, bukan hanya nyamuknya. Proses infeksinya itu juga mestinya alamiah. Aduh, mau bilang tolol dia dokter. Wolbachia itu bukan rekayasa genetik, bukan mutasi genetik ya. Tapi memang dia bakteri natural. Iya, kan Nih dokter yang begini nih. Ntar ya videonya dia full di belakang gua kasih kalian supaya nanti dibilang biarin nanu dulu be. Enggak. Ini udah terlalu buat gue nih, udah terlalu nggak masuk di akal nih. Alah. Wolbachianya memang alamiah, Aedes aegypti-nya memang alamiah. Proses infeksinya lah ngapain diternak? Kalau alamiah ngapain dibuat? Begitu cara mikir dok, yang biasa ditemukan pada tubuh serangga. Salah satunya adalah kupu-kupu, lalat buah, kemudian lebah, termasuk juga tubuh nyamuk. Iya, terus kenapa dibuat? Kenapa nggak dibiarin dengan proses alamiah aja? Bakterinya alamiah, nyamuknya alamiah. Kenapa prosesnya nggak alamiah? Kenapa prosesnya dalam tanda kutip dipaksakan? Ada apa? Mau merasa kalian lebih hebat dari Tuhan gitu proses alamiahnya? Ya kita nggak mau percaya kalian karena kalian adalah orang-orang yang mikirin cuan. Makin dan banyak dokter makin banyak penyakit. Sekarang sudah ada tuh Japanese encephalitis sudah pakai vaksin lagi. Yang begini nggak perlu Bu Siti, nggak perlu Profesor Richard. Aldo, lulusan SMA tanpa gelar. Ayo sini bawa data kalian. Nih yang begini. Gue yakin belum ada data hasil rekayasa nyamuk Wolbachia ini 5-10 tahun belum ada. Efek butterfly effect itu ada sayang. Kalau keseimbangan alamiah itu dirusak, maka efeknya itu jangka panjang. Makanya disebut ada kemungkinan depopulasi, ada macam-macam kemungkinannya. Kenapa? Masih panjang. Lu cara berpikir jadi dokter gimana sih lu 6 tahun begini amat? Apa sih hubungannya nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dengan penurunan kejadian demam berdarah denggi atau dengue ya? Nah DBD. ini. Sementara itu demam berdarah denggi, nih gue kasih tahu nih orang ngejelasin nanggung. Nama sakitnya kan kalau nggak salah itu trombositopenia, penurunan trombosit dalam darah. Ya, selama ini ya penyebaran nyamuk demam berdarah denggi itu 3M udah cukup, udah nggak ada. Nah ini nanti yang ujung berung dilepas ini. Buat apa? DBD bisa diatasi tanpa adanya nyamuk yang berwolbachia. Itu data mana itu?
Karena kan memang si nyamuk Wolbachia ini adalah salah satu strategi inovatif pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan infeksi penularan demam berdarah denggi. Inovasi itu diperlukan kalau lagi dalam keadaan genting. Ini nggak genting sama sekali. 0, fatality rate-nya demam berdarah nih 0, itu ada datanya. Bu Siti ngomong, Dokter Kun ngomong, orang-orang pintar ngomong, Dokter Tifa ngomong. Ini dokter baru kemarin lulus kayaknya. Sok-sokan. Hah? Duh, ngeselin. Berdarah denggi itu diakibatkan oleh virus denggi. Ada namanya virus denggi. Iya, virus denggi, demam berdarah denggi, nama penyakitnya trombositopenia. Trombosit dalam darah itu turun, tahu itu. Dan selama ini nggak terlalu parah. Dan trombositopenia itu nggak mesti disebabkan oleh virus denggi. Virus denggi itu hanya salah satu penyebab trombositopenia. Orang kalau trombositnya turun langsung dibilang ini DBD. Ini DBD. Padahal penyebabnya ada banyak. Banyak, termasuk alergi obat, termasuk efek vaksin yang dulu. Bisa jadi kalau dia alergi sama vaksin yang dulu, dia bisa kena trombositopenia, trombositnya turun. Jangan ditutupin dong. Penyebab penyakit denggi itu cuma salah satu penyebab penyakit. Bukan penyakit. Nama penyakitnya trombositopenia. Zat trombositnya turun. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit dites, ternyata trombositnya turun, langsung dibilang ini denggi, ini DBD. Padahal penyebab lainnya ada. Woi, rakyat Indonesia nggak semuanya bodoh, woi. Ya, yang kayak begini udahlah, nggak usah lama-lama. Ini videonya gue tampilin di belakang full. Ya, ini video ini gue tampilin di belakang full. Biarin dah. Kalian komentar dah. Kalian percaya bacotnya influencer Kemenkes yang terbukti sarang mafia atau percaya rakyat? Jangan lupa hari Selasa. Lu datang dok ya hari Selasa. Hari Selasa di Kemenkes. Ya, di Kemenkes, kantor Kemenkes. Kita mau datang ke Kemenkes. Kita mau ajak diskusi Kemenkes. Kita mau ajak diskusi. Iya, jangan sembarangan. Kita tolak nyamuk berwolbachia. Enak aja. Terus mau pakai influencer begini. Hello, lu kira kita nggak mau mikir? Hah? Ini dokter Intan nih. Dah ya, gitu aja guys. Nih, nanti di belakang gua fullin dah videonya dia biar adil. Dah, gitu aja ya. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai influencer begini. Diskusi, jangan cuma monolog lu. Kami nggak cuma monolog, kami siap diskusi. Tim ahli kami siap untuk diskusi. Jangan cuma monolog lu. Ini gawat, banyak banget hoax yang keliru terkait dengan nyamuk berwolbachia atau nyamuk Wolbachia. Ada yang bilang kalau nyamuk Wolbachia itu adalah rekayasa genetik ya untuk genosid. Ada yang juga bilang kalau nyamuk Wolbachia itu penyebar infeksi Japanese encephalitis dan lain-lain gitu ya. Hoaxnya makin kesini tuh makin gak bener gitu. Nah ini yang aku ingin luruskan. Pokoknya ini benar-benar keliru dan perlu diluruskan ya teman-teman ya. Tapi sebelum aku meluruskan hoax-hoax yang beredar terkait dengan nyamuk Wolbachia, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya nyamuk Wolbachia. Jadi nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia itu bukan rekayasa genetik, bukan mutasi genetik ya. Tapi memang dia bakteri natural yang biasa ditemukan pada tubuh serangga. Salah satunya adalah kupu-kupu, lalat buah, kemudian lebah, termasuk juga tubuh nyamuk. Apa sih hubungannya nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dengan penurunan kejadian demam berdarah denggi atau dengue ya, DBD? Karena kan memang si nyamuk Wolbachia ini adalah salah satu strategi inovatif pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan infeksi penularan demam berdarah denggi. Berdarah denggi itu diakibatkan oleh virus denggi. Ada namanya virus denggi. Virus denggi ini hidup di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya ya. Jadi si nyamuk itu dia terbang gitu dan mengandung si virus denggi. Ketika dia menggigit manusia, dia akan mentransfer virus denggi yang ada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh manusia. Dalam tubuh nyamuk virus denggi ini nggak berbahaya, tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengakibatkan penyakit demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi termasuk penyakit infeksi 5 besar yang mematikan di seluruh dunia.
Ada 3 mekanisme yang dilakukan oleh bakteri Wolbachia dalam pengendalian penyakit demam berdarah denggi. Yang pertama adalah dia mencegah terjadinya replikasi virus denggi pada tubuh nyamuk Aedes aegypti. Dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ada virus denggi, ya. Dia akan memperbanyak diri dong melalui proses replikasinya. Ketika ada bakteri Wolbachia juga di dalam tubuh nyamuk tersebut, ya, proses replikasi virus denggi ini akan berhenti, ya. Jadi lama-lama ya nggak ada, lama-lama mati. Kemampuan si nyamuk menginfeksi manusia melalui penularan virus denggi ini pun juga akan tertutup kemungkinannya. Atau si bakteri Wolbachia itu menurunkan kemampuan nyamuk untuk menggigit manusia. Atau mekanisme kontrolnya seperti ini. Ada nyamuk jantan yang mengandung bakteri Wolbachia, kemudian dia kawin, ya, sama nyamuk betina yang mengandung si virus denggi, itu dia akan mengakibatkan mandul si betina ini yang mengandung denggi. Jadi dia nggak bisa beranak pinak, nggak makin banyak gitu ya nyamuk-nyamuk jahat yang mengandung si virus denggi. Dan penemuan inovasi ini tuh bukan dari negara luar, itu dari Indonesia, ya, dari akademisi peneliti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi bukan dari luar, dari WHO, dari inovasi negeri sendiri, dari anak bangsa untuk dunia. Ini dilakukan sejak tahun 2012 melalui 4 langkah tahapan penelitian. Studinya dilakukan melalui cluster randomized control trial, yang mana itu kalau standar penelitian itu tertinggi, ya. Penelitian itu didapatkan bahwa si program Wolbachia di Yogyakarta itu dapat menurunkan kasus DBD itu sebanyak 77%, dan mortalitas atau kematian ketika ada pasien yang positif denggi nih yang dirawat inapkan itu sampai 86%. Karena terbukti efektif. Yang kedua juga karena ini ciptaan anak bangsa, aman, ya, sehingga di-upscaling lah oleh Kementerian Kesehatan menjadi program nasional. Aku juga mengikuti, ya, program Wolbachia ini dari mulai tahap dia sosialisasi, publikasi, inisiasi sampai di DKI Jakarta. Jadi aku paham tuh nggak ada konspirasi-konspirasi, manfaatnya itu banyak sekali. Juga kalau nyamuk Wolbachia ini meningkatkan resiko penularan Japanese encephalitis. Nyamuknya aja beda gitu ya. Ini bukan nyamuk Culex, tapi nyamuk Aedes aegypti. Makanya sekarang pemerintah sedang menyebar nyamuk-nyamuk jantan yang mengandung Wolbachia untuk mengendalikan jumlah nyamuk yang mengandung Aedes. Agar apa? Agar penyakit DBD, demam berdarah denggi atau dengue ini bisa terkontrol. Atau kalau bisa nggak ada, ya, di Indonesia. Harapannya demikian. Kemudian pertanyaannya, kalau ada nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia menggigit kita, ada nggak efeknya? Nggak ada, ya. Efeknya nggak sakit, ya, nggak kayak kita kena DBD, kayak kita digigit nyamuk aja. Bahkan tadi yang seperti saya jelaskan, si nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia itu jarumnya lenyot gitu. Kali aja dia nempel doang tuh di kulit kita, nggak ngegigit, nggak bisa karena jalurnya lemes. Yang lagi gitu ya, si bakteri Wolbachia ini bikin makin banyak nggak populasi nyamuk Aedes aegypti? Enggak bikin banyak. Udah terbukti selama 10 tahun tuh nggak makin banyak tuh populasi nyamuk Aedes aegypti. Makin banyak populasi nyamuk kalau apa? Kalau got mampet tuh. Got mampet, genangan air, ya, di depan rumah, di lingkungan rumah, makin banyak. Apalagi kalau sengaja diternak nyamuknya, makin banyak populasinya. Jadi ya, masyarakat mudah-mudahan abis ini tercerahkan, terinformasikan dengan baik terkait dengan program si Wolbachia atau nyamuk berwolbachia. Agar apa? Agar pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah denggi yang sampai sekarang kagak bisa dikontrol nih, susah banget kontrolnya di Indonesia, itu bisa dioptimalkan programnya. Jadi nggak banyak tuh korban akibat kena penyakit demam berdarah. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu
kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.